wabarakatuh. My name is Elvi Maulida Harahap. I live in Perbaungan, North Sumatra. I studied at Medan State University, majoring in Bahasa and Sastra Indonesia. So, I'm going to redelete the videos I've already watched. Video titled Think Fast, Talk Smart, Communication Techniques. Untuk menjadi komunikator yang efektif baik terencana maupun spontan, yang pertama perlu mengendalikan kecemasan atau manajemen kecemasan. Teknik yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan meyakinkan diri kita bahwa perasaan ini normal dan dapat dialami oleh semua orang dan dapat diatasi. Lalu teknik yang kedua yaitu tarik napas dalam-dalam dan diyakinkan diri saat menjadi presenter atau saat presentasi. Cara yang dilakukan untuk dapat melakukan percakapan dengan audiens dimulai dengan mengajukan pertanyaan kepada audiens untuk membuat audiens terlibat ke dalam situasi tersebut dan dapat berinteraksi satu sama lain agar gugup atau kecemasan presenter atau komunikator ini dapat berkurang sehingga suasana lebih hangat. Lalu teknik lain yang sangat berguna untuk membuat kita menjadi komunikatif yaitu dengan menggunakan bahasa percakapan. Seperti, selamat datang, saya sangat senang berada di sini bersama Anda semua. Nah, ini bersifat komunikatif juga dapat membantu untuk mengurangi kecemasan. Di dalam video tersebut juga membahas tentang bagaimana merasa lebih nyaman berbicara dalam situasi yang spontan. Yang pertama itu melakukan improvisasi, karena dalam melakukan percakapan baik spontan ataupun tidak, improvisasi perlu dilakukan agar kita sebagai pembicara tidak terlalu gugup dalam menyampaikan informasi dan juga agar suasana menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua itu memperlambat dan mendengarkan. Misalnya kita memperlambat intonasi, dan yang kedua mendengarkan audiens. Setelah mendengarkan, lalu kita tanggapi apa yang audiens sampaikan. Yang terakhir itu merespon tanggapan tersebut dengan cara terstruktur, karena kunci dari berbicara secara spontan ataupun terencana adalah memiliki struktur. Dalam video tersebut dijelaskan ada 3 struktur yang dapat digunakan untuk menjadi komunikator yang baik. Yang pertama, struktur langkah tuturan, yaitu struktur masalah, solusi, dan manfaat. Struktur pertama ini membicarakan apa masalahnya, kemudian sudah mengetahui apa masalahnya, kemudian berbicara tentang solusi dan manfaat. Dengan begitu, kita mengetahui tujuan dan solusi apa yang dibutuhkan pendengar. Struktur yang kedua yaitu what, so what, dan know what. Struktur ini dimulai dengan membicarakan apa itu, lalu berbicara tentang mengapa hal itu penting dan langkah apa selanjutnya yang akan dibuat. Karena ketika berada dalam situasi berbicara spontan, kita harus melakukan 2 hal secara bersamaan, yaitu harus memikirkan apa yang harus dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Jadi jika kita merasa nyaman dengan struktur ini, maka bisa berada dalam situasi, dapat merespon situasi berbicara spontan dengan baik. Dengan menggunakan struktur ini dapat membantu fokus dan dapat berinteraksi dalam situasi tersebut. Struktur yang terakhir yaitu struktur Anda bebas memikirkan apa yang kita katakan. Struktur ini mengurangi beban kognitif dalam memahami apa yang dikatakan, jadi artinya sesuai kemampuan kita. Kita mempunyai alat dan pendekatan yang dapat membantu kita dalam situasi berbicara spontan. Jadi untuk komunikator yang baik, hal pertama yang dilakukan mengelola kecemasan kita, karena kita tidak bisa menjadi pembicara yang efektif jika kecemasan tidak terkendali. Adapun simpulan yang dapat saya pahami dari video tersebut adalah 4 langkah untuk membantu berbicara spontan. Yang pertama, keluar dari cara sendiri, memberikan hadiah kepada audiens agar suasana menjadi menyenangkan. Yang ketiga, luangkan waktu untuk mendengarkan audiens, dan yang keempat, menggunakan kalimat yang terstruktur. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.